Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1893. Ambilkan pedang, Guru. Ini pasti pertarungan terakhir Nathan Clark. Anda harus berhati-hati. Itu benar. Dia tidak akan bertahan lama. Guru, Anda harus menang. Hampir semua orang mengira Nathan Clark sedang berjuang dengan nafas terakhirnya untuk bertarung sampai mati dengan dewa pembunuh sederhana. Terlepas dari seberapa kuat Nathan Clark sekarang, itu semua palsu. Dia sebenarnya sekarat. Dewa pembunuh sederhana sangat bersemangat. Jurus bintang beruang. Kekuatan tak tertandingi meledak dari dewa pembunuh sederhana. Terjadi ledakan-ledakan beruntun. Jauh lebih menakutkan daripada tinju sebelumnya. Energinya meledak. Seperti badai dahsyat. Udara di area ini tampak seperti terbakar. Hawa membara menerpa wajah. Seolah berada dalam kawah gunung berapi. Begitu jurus dewa pembunuh sederhana dikeluarkan, para penonton terkejut. Plok plok plok. Serangkaian suara kekuatan yang tak terlihat, seperti mengoyak udara. Nathan Clark tidak bersembunyi atau menghindar, tetapi justru menyerang. Brak. Nathan Clark menghancurkan ratusan energi dengan satu pukulan. Hancur, hancur, hancur. Jurus bintang beruang bertubi-tubi. Tapi Nathan Clark menghancurkannya dengan satu pukulan. Setiap ledakan gerakan besar seperti petir di siang bolong. Suara menggemparkan datang dari medan perang perbatasan timur. Seperti badai petir saat hujan lebat melanda. Seolah-olah Tuhan sedang marah. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa yang tinggal di sekitar berlutut di tanah. Memohon agar Tuhan tidak marah. Jurus bintang beruang dari dewa pembunuh sederhana cukup kuat. Tapi Nathan Clark lebih kuat. Memecahkan semua serangan dengan dua kepalan tangan. Segera Nathan Clark menghancurkan seluruh jurus bintang beruang. Menyerang ke depan dewa pembunuh sederhana. Meledakkan pukulan yang melebihi kecepatan suara 3 kali lipat. Ngung, ngung, ngung. Langit dan bumi bergetar. Pukulan ini bahkan lebih mengerikan daripada pukulan yang membuat dewa pembunuh sederhana terpental jauh sebelumnya. Perlindungan energi bintang beruang. Dewa pembunuh sederhana meraung. Energi bintang beruang mengelilinginya. Membentuk dinding energi yang tak terlihat. Bahkan lebih sulit dihancurkan daripada dinding logam campuran khusus. Diperkirakan hanya sedikit senjata modern yang bisa menembusnya. Duar. Nathan Clark meninju keras dinding energi tak terlihat. Duak. Gempa bumi terjadi. Menyebar ke seluruh medan perang perbatasan timur. Sungguh gila dan menakutkan. Ngung, ngung, ngung. Meskipun dinding energi tak terlihat bergetar hebat, namun tetap bisa menahan pukulan Nathan Clark. Darah perlahan meluap dari sudut mulut dewa pembunuh sederhana. Wajahnya penuh kegirangan. Dia belum pernah menghadapi lawan sekuat Nathan Clark dalam hidupnya. Ingin mematahkan energi bintang beruangku. Mustahil. Dewa pembunuh sederhana menyeringai. Ada angin kencang bertiup di sekelilingnya. Itu adalah energi bintang beruang. Secara bertahap menjadi berwujud. Seperti kobaran api. Energi murninya memadat. Hampir berwujud. Inilah kemampuan sesungguhnya dari dewa pembunuh sederhana. Sosok yang menguasai sebuah era. Dinding energi di depan dewa pembunuh sederhana berubah menjadi merah menyala. Seperti kobaran api. 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hancur. Nathan Clark menginjak tanah dan menendang ke udara. Tendangan ini seperti tendangan dari para dewa. Menakutkan. Mengerikan. Krak. Merobek dinding energi secara langsung. VTTT. Dewa pembunuh sederhana terpental jauh. Matanya penuh ketidakpercayaan. Dia terpental karena pukulannya lagi. Guru. Dewa pembunuh. Melihat ini, semua orang berteriak keras. Ayo. Lanjutkan. Dewa pembunuh sederhana berdiri di antara asap tebal dan terus menghadapi Nathan Clark. VTTT. Selanjutnya, dewa pembunuh sederhana menggunakan semua jurus yang telah dia pelajari dan dia ciptakan sepanjang hidupnya. Tapi tetap berulang kali terpental. Menghadapi Nathan Clark yang sangat perkasa. Dia tidak berdaya. Duar. VTTT. Dia kembali terpental jauh. Berjuang untuk bangun. Mata dewa pembunuh sederhana penuh amarah. Dia berteriak. Ambilkan pedang. Dia akan menggunakan pedang sakti Bumantara. Bab 1894. Kesaktian pedang sakti Bumantara. Dewa pembunuh sederhana pernah mengatakan,
Tanpa pedang sakti Bumantara, dia hanya yakin 50%. Melihat situasi pertarungan sekarang, memang begitu. Dia hanya setengah yakin atas kemenangannya. Tapi setengahnya akan kalah. Sekarang dia memang akan kalah. Lebih baik mengeluarkan pedang sakti Bumantara. Jika pedang sakti Bumantara dikeluarkan, Dewa Pembunuh Sederhana memiliki keyakinan 100%. Artinya, dia akan menang apapun yang terjadi. Guru, terima pedang ini. Dari belakang, muridnya melemparkan pedang sakti Bumantara tinggi-tinggi. Dewa Pembunuh Sederhana menangkap pedang sakti Bumantara di tangannya. Mata ratusan ribu orang di arena terfokus pada pedang sakti Bumantara. Master yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan ekspresi iri. Entah berapa banyak orang di luar negeri yang ingin mendapatkan pedang sakti Bumantara ini. Akhirnya mereka melihat bentuk aslinya. 7 Dewa Iblis belum sempat bertepuk tangan untuk Nathan Clark. Ekspresi mereka segera berubah. Lagi pula, dengan pedang sakti Bumantara, kekuatan Dewa Pembunuh Sederhana akan jauh meningkat tajam. Pedang sakti Bumantara bahkan pernah disebut oleh Dewa Iblis Megam. Bahkan dia akan sedikit takut bertemu dengan orang yang bisa menggunakan senjata sakti ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pedang sakti Bumantara. Dewa Pembunuh Sederhana telah mampu mengeluarkan kesaktian pedang sakti Bumantara. Orang lain belum tentu bisa menggunakannya setelah mendapatkan pedang ini. Tapi dia bisa. Nathan Clark, kamu adalah orang terkuat yang pernah kutemui. Satu-satunya yang memaksaku menggunakan pedang sakti Bumantara. Sret, diiringi dengan suara pedang terhunus yang memompa adrenalin. Pedang sakti Bumantara ditarik keluar. Duar. Sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari bilah pedang, hingga membuat orang-orang tidak bisa membuka mata. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang ganas memenuhi dunia. Semuanya merasakan rasa dingin yang merasuki tubuh. Tidak dapat tertahan hingga membuatnya merinding. Ini adalah aspek menakutkan dari pedang sakti Bumantara. Legenda mengatakan bahwa pedang sakti Bumantara ditempa dari besi meteorit dari luar angkasa. Disiram dengan darah untuk menanamkan haus darah pada pedang yang mengerikan. Dikabarkan bahwa pada saat penempaan pedang sakti Bumantara selesai, langit bergemuruh, bahkan ditempa oleh kilat untuk menyelesaikan langkah terakhir. Jika ingin mencabut pedang sakti Bumantara, harus kuat menanggung niat membunuh yang mengerikan dan kekuatan petir di dalamnya. Inilah alasan pedang sakti Bumantara tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Dewa Pembunuh Sederhana adalah orang yang terpilih. Dia mengangkat pedang sakti Bumantara tinggi-tinggi. Hari ini, aku akan menggunakan pedang sakti Bumantara untuk membunuh kepala iblis nomor 1. Dewa Pembunuh Sederhana memegang pedang sakti Bumantara. Seolah-olah dia orang yang berbeda. Momentum kekuatan melonjak dengan cepat. Dia seperti dewa yang bertugas membunuh. Mati. Dewa Pembunuh Sederhana menebas dengan pedang. Langit dan bumi berubah warna. Pedang ini berisi niat membunuh yang dilumuri darah segar dengan kekuatan yang ditempa oleh petir. Keterampilan bertarung dengan jurus pedang dari Dewa Pembunuh Sederhana. Kuat hingga tak terkalahkan. Pedang ini sepertinya bisa membelah gunung menjadi dua. Energi pedang menyembur keluar. Ada kilat yang melingkari. Krak-krak. Di udara, suara petir bergemuruh. Tampaknya beresonansi dengan pedang sakti Bumantara. Pedang ini menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Inilah kesaktian pedang sakti Bumantara. Krak, titik. Tanah di depan mata Nathan Clark terbelah dua. Serangan pedang yang mengerikan telah tiba. Duar, Nathan Clark mengeluarkan pukulan menakutkan. Menghancurkan energi pedang. Tak. Namun, Nathan Clark terpaksa mundur lebih dari belasan langkah baru bisa menstabilkan tubuhnya. Saat itulah semua orang tahu kesaktian pedang sakti Bumantara. Nathan Clark, yang begitu kuat, terpukul mundur. Bunuh. Titik. Momentum Dewa Pembunuh Sederhana sedang berjaya. Dengan mengandalkan kekuatan pedang sakti Bumantara, dia terus menyerang Nathan Clark. Meskipun Nathan Clark tidak terluka, meskipun dia mampu menghadang energi pedang yang tajam, namun dia mundur berturut-turut. Cepat atau lambat, akan ada saatnya dia tidak bisa menahannya. Kekuatan pedang sakti Bumantara sangat mengerikan. Saat ini, teknik latihan paling dasar dirinya, yaitu teknik latihan Dewa Iblis Megam di mata orang-orang, tampaknya tidak dapat menghentikan pedang sakti Bumantara. Momentumnya telah berubah sepihak.
Dewa pembunuh sederhana sudah bermata merah. Dia tidak akan memberi Nathan Clark kesempatan. Jurus terlarang. Pada saat kritis, Nathan Clark teringat jurus terlarang. Dia bisa menggunakan jurus terlarang untuk melawan pedang sakti Bumantara. Bersambung.